Kadang-kadang mereka kami ajak juga, yuk ke ruang isolasi kalau mau mah. Kata saya ya, silahkan berbaring di sana 1 jam, insya Allah nanti dapat bonus corona pulangnya. Tapi nggak ada yang datang. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Ini apakah virus bisa direkayasa gitu oleh laboratorium manusia sehingga melahirkan virus-virus jenis baru dengan tujuan-tujuan tertentu? Yang aslinya kan isu-isu itu banyak didengar. Menurut ilmu kepervirusan bagaimana? Secara teoritis, seperti halnya kita membuat di teknologi untuk kan kita punya ada cloning dan semacam itu memang memungkinkan secara teoritis, tapi secara detail saya tidak memahami teori itu ya. Tetapi di bidang saya PhD di Global Health Security, kaitan untuk misalnya membuat satu katakanlah virus yang bisa membahayakan manusia yang disebut dengan biological weapon itu biasanya memang diambil dari penyakit-penyakit yang menimbulkan kematian paling tinggi. Jadi yang disebut dengan angka letality-nya tinggi. Misalnya disebut di angka dengan ilmu yang saya pelajari misalnya 50% dari misalnya 2 orang yang kena, 1 harus meninggal. Nah, kalau dikaitkan dengan penyakit COVID-19 ini, bila dikaitkan teori, ada yang menyebutkan bahwa ini teori konspirasi disebut sebagai senjata biologis, tidak kena, karena secara ilmu global health security yang saya pelajari, untuk membuat satu senjata biologis ya tidak efektif, karena ini angka kematiannya cuma 1% untuk COVID-19. Ada beberapa virus lain yang seperti di Eropa, di Afrika banyak itu yang malah 50%. Katakanlah MERS lebih milih MERS misalnya daripada COVID untuk. Nah, kalau itu kan weapon, senjata. Nah, kalau ini untuk bisnis supaya nanti bisa bikin vaksin, ini maaf ya rada ngelantur karena saya baca-baca aja, dengar-dengar. Mungkin ini hanya banyak kemungkinannya. Mungkin ada pihak tertentu yang merekayasa supaya nanti keluar vaksin, dan vaksin itu kan lumayan 7 miliar manusia. Bagaimana? Betul, kalau bicara kemungkinan memang bisa. Tapi kalau dari sisi saya, rasanya itu saat ini belum pas kalau misalnya orang-orang membahas itu. Karena musuh kita saat ini adalah COVID itu sendiri, sehingga memang diskusi yang berkembang ini pasti ada alibi-alibi dukungan-dukungan. Hanya ini akan menguras energi kita untuk membahas sesuatu yang jadi solusi, akhirnya kolaborasi ini jadi sekarang ini 2 negara ini bertengkar gara-gara ini juga. Ya sudah, kita mah sekarang ini aja lah menyelesaikan supaya nggak menyebar ya. Betul. Baik, itu juga hanya penasaran. Cik, Dokter Asep, ada yang mau ditanyakan nggak sesama dokter? Iya, menyambung isu yang sampai pada saat ini, di mana kita juga dihadapkan di bawah itu. Oh, jangan percaya adanya COVID, itu kan konspirasi global. Ini adalah sebuah trading baru, bagaimana mereka akan meng-hire sebuah negara dari berbagai sudut anggaran supaya pola bisnisnya itu akan tersentralisasi pada sebuah konspirasi global katanya. Memang saya juga dengar hal-hal seperti itu. Tapi kata Dokter Diki bilang tadi, betul bahwa kita sekarang sedang berhadapan pada musuh yang nyata. Maka yang kita hadapi ini adalah fokus pada solusi. Jadi kalau energi kita dihabiskan untuk hal-hal yang di luar pada solusi, mungkin ini juga akan kerugian bagi kita sendiri. Dan di bawah juga ternyata isu-isu itu ada. Saya beberapa kali rapat dengan MUI di kabupaten mengatakan itu kan konspirasi politik, konspirasi Yahudi. Kenapa orang Islam mesti nurut?
itu kan konspirasi, siapa tahu itu akan menghancurkan Islam dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu memang berkembang juga di lapisan bawah. Tetapi yang selalu saya katakan bahwa sekarang kenyataan yang ada di lapangan, kasus ada, kematian ada, rumah sakit, ruang isolasi juga ada. Bahkan kalau betul ini adalah konspirasi bahwa COVID ini tidak nyata, kenapa banyak tenaga medis yang meninggal? Kenapa tenaga paramedis juga meninggal? Kalau ini hanya konspirasi gitu. Jadi ini juga permasalahan. Nah, kita menyelesaikannya dengan data. Kadang-kadang dengan data juga mereka tidak percaya. Oh, ini mah hoax katanya. Nah, apalagi yang harus saya sampaikan. Kadang-kadang mereka kami ajak juga, yuk ke ruang isolasi kalau mau mah. Kata saya tanya, silahkan berbaring di sana 1 jam. Insya Allah nanti dapat bonus corona pulangnya. Tapi nggak ada yang datang. Dapat Toyota korongan ya. Baik. Kita terima kasih Dr. Asep.